Dalam hidup ini, kalau kita punya masalah, sering sekali banyak di antara kita mungkin punya hutang, masalah ekonomi, udah target, sudah deadline, harus bayar. Tapi kita tidak bisa. Rasanya sudah mentok, nggak ada jalan keluar. Kita berseru sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tetapi seakan-akan Tuhan tidak menolong. Seakan-akan Tuhan berdiam diri dan membiarkan kita ada di posisi terpojok di batas akhir tersebut dan kita tidak bisa melaluinya. Sering sekali kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Apa yang membuat kita akhirnya merasa berada di sebuah tempat yang terpojok di batas akhir dan kita tidak bisa melewati batas tersebut? Yang membuat kita tidak bisa melalui atau melewati batas tersebut, ya karena kita memikirkannya dengan cara kita. Kita selalu berpikir bahwa cara kita inilah yang benar. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, dimanapun berada saat ini kita berjumpa kembali melalui channel ini bersama dengan saya Bu Yunggo Saputra. Ayo bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali berjumpa dengan saya di channel ini atau yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, pilih semua notifikasi supaya ketika ada video-video yang terbaru, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya. Di dalam perjalanan hidup kita, sering sekali kita merasakan mentok, nggak bisa lagi tembus. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin jalan di sebuah jalan atau sebuah gang tiba-tiba buntu ujungnya, maka tidak ada lagi yang bisa kita lalui. Mau tidak mau kita biasanya kembali karena kita sudah ada batasnya, tidak bisa lagi. Dalam hidup ini kalau kita punya masalah, sering sekali banyak di antara kita mungkin punya hutang, masalah ekonomi, udah target, sudah deadline, harus bayar. Tapi kita tidak bisa. Rasanya sudah mentok, nggak ada jalan keluar. Kita berseru sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tetapi seakan-akan Tuhan tidak menolong. Seakan-akan Tuhan berdiam diri dan membiarkan kita ada di posisi terpojok di batas akhir tersebut dan kita tidak bisa melaluinya. Sering sekali kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Apa yang membuat kita akhirnya merasa berada di sebuah tempat yang terpojok di batas akhir dan kita tidak bisa melewati batas tersebut? Yang membuat kita tidak bisa melalui atau melewati batas tersebut, ya karena kita memikirkannya dengan cara kita. Kita selalu berpikir bahwa cara kita inilah yang benar. Kenapa bisa seperti ini? Karena cara kita itu yang kita mau, yang menyenangkan daging jiwa kita. Itu yang kita harapkan. Contoh misalnya kita punya hutang, lalu kita ingin membayarnya, sudah deadline-nya, kita bingung. Harapan kita ada pertolongan, ada yang bayarin. Nah itu. Harapannya ada yang bayarin. Tanpa kita harus susah-susah, kerja keras. Berapa banyak di antara kita selalu merasa seperti itu. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, nanti Tuhan yang bayarin hutang kita. Kok begitu bicaranya? Ya karena dari kecil banyak pendeta datang ke rumah saya begitu. Ayo percaya Tuhan Yesus, nanti hutang-hutangmu lunas. Itu yang dipasarkan, itu yang dijanjikan. Tetapi faktanya apakah seperti itu? Ada tatanannya Bapak Ibu Saudara. Sering sekali memang dalam hidup ini kita merasa sudah mentok dan tidak bisa lagi untuk melewatinya. Percayalah. Kita harus bisa melewati batas tersebut. Dan untuk dapat melewati batas tersebut, jangan menggunakan kemampuan kita. Kita harus pasrah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang tidak terbatas. Kalau kita berbicara menembus batas, sering sekali banyak orang yang ketika dia mempelajari kanuragan, mempelajari hal-hal gaib, hal-hal horor, dia berusaha menembus batas, bisa melihat ke alam gaib. Dia menembus batas.
Ya, untuk kita tidak boleh melakukan hal seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita menembus batas di sini, kita percayakan kepada Tuhan, biar Tuhan yang memimpin jalan hidup kita. Biar Tuhan yang memberikan petunjuk apa yang harus kita lakukan. Kita harus bisa menembus batas, tidak lagi dengan batas yang ada di dunia ini, tapi kita harus bisa masuk ke dalam dimensinya Tuhan. Ke dimensi kerohanian, bagaimana kita hidup menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Aduh, rasanya susah banget ya. Pak, Bu, saudaraku. Untuk merubah hidup memang tidak mudah. Tetapi kan bukan berarti tidak bisa. Untuk merubah hidup kita, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Nah, kita harus bisa menembus batas ini. Kalau kita hidup di dunia, kita punya batas yang kita tidak bisa melampauinya. Maka kita membutuhkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena ketika kita percaya Tuhan, kita hidup dalam kebenarannya, kita beriman dengan benar. Beriman di sini bukan cukup percaya ya, tetapi kita meneladani dan melakukannya, mempraktekannya. Maka kita bisa mengalami breakthrough di dalam hidup kita. Breakthrough dalam keuangan kita. Breakthrough dalam kehidupan kesucian kerohanian kita. Kita bisa menembus batas itu. Nah, kita butuh perjuangan Bapak Ibu Saudara. Ayo kita arahkan hidup kita kepada Tuhan. Sering sekali coba Bapak Ibu Saudara, berapa banyak ya yang sering ketika punya masalah, aduh rasanya tidak bisa, misalnya hutang, tidak bisa bayar hutang, sudah berdoa sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, Tuhan rasa tidak memberikan pertolongan, minta bantuan orang lain tidak bisa membantu juga. Lalu apa yang dilakukan? Udah karena pasrah, ya udah Tuhan terserah deh, mau apapun yang terjadi, terjadilah. Begitu kan? Apapun yang terjadi biarlah Tuhan, mau gimana lagi, nggak bisa gitu. Tetapi tiba-tiba ada pertolongan yang di luar nalar pikiran kita. Pas tepat waktunya, tiba-tiba dapat jalan keluar, dapat bantuan. Dan bantuan atau jalan keluar itu sering sekali di luar cara berpikir kita, sering sekali di luar harapan kita. Ingat, segala sesuatu itu pasti tepat pada waktunya. Maukah kita belajar bersabar? Maukah kita turut sekehendak dengan hati dan perasaan Tuhan? Maukah kita berjalan di dalam kehendak Tuhan? Ini yang sering sekali kita tidak mau. Kita sering sekali memaksa hidup kita hanya berjalan sesuka hati kita. Berjalan semaunya kita. Ini yang sering sekali terjadi Bapak Ibu Saudara. Karena kita maunya instan, maunya cepat. Kita tidak mau bersusah payah, kita tidak mau menderita. Tapi biasanya orang yang maunya instan, oh punya hutang dibayarin lunas sekaligus, besok-besok dia ngutang lagi. Percaya deh, besok-besok dia ngutang lagi. Ya walaupun ada juga yang tidak seperti itu, tetapi prosentasenya sedikit. Sebagian besar pasti akan dia begitu lagi. Kenapa? Karena dia tidak berubah. Natur hutang dalam dirinya tidak berubah. Itu yang terjadi. Nah, melalui renungan ini, ayo Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk menembus batas hidup kita ini. Tetapi batasnya ini yang kita tembus tidak dengan kekuatan kita, tapi mari kita masuk ke dalam dimensinya Tuhan, dimensi rohani, dimensi ilahi. Kita berjalan dalam dimensi ilahi sehingga kita tidak dibatasi oleh dimensi dari dunia ini, tapi kita berjalan dalam dimensi ilahinya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, ini butuh perjuangan, tidak instan. Mudah mengatakan, sulit mempraktekkan, bukan berarti tidak bisa. Bapak Ibu Saudara pasti bisa melakukannya. Dan kita sama-sama, ayo kita menembus batas hidup kita masuk ke dalam dimensi ilahi, kita memuji menyembah Tuhan, kita berharap, kita memohon kepada Tuhan apa yang Dia inginkan untuk kita lakukan, dan kita jalan di dalam jalan kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati, jangan biarkan berkat ini berhenti di tangan Bapak Ibu Saudara. Tetapi ayo kita berkati orang di sekitar kita, saudara, sanak famili kita, teman-teman kita. Dengan cara apa? Berkati juga dengan mengirimkan konten video ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, pilih semua notifikasi supaya setiap ada video-video yang terbaru Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya. Tuhan memberkati. Salam transformasi.